Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamaluddin, NPM 10120054 dari kelas H1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Ma'rifatullah untuk memenuhi ETS evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Baik teman-teman, kita langsung saja simak penjelasannya mengenai Ma'rifatullah. Teman-teman, setiap muslim seharusnya mengenal Tuhannya dengan baik, yaitu Allah, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan ditaati. Ma'rifatullah adalah puncak akidah dan tauhid seorang muslim. Ma'rifatullah merupakan tolak ukur kualitas keislaman dan keimanan seseorang. Karena untuk mencapai ketinggian iman seorang muslim harus tahu dan mengenal dengan baik siapa Tuhannya. Adapun makna Ma'rifatullah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal itu tidak mungkin terjangkau oleh akal manusia yang terbatas. Ma'rifatullah menurut Ibnul Qayyim, sebagaimana didefinisikan oleh ahli ma'rifah, adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia semakin dekat dengan Allah. Mengenalkan rintangan dan tantangan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri pada Allah. Figur teladan dalam Ma'rifatullah adalah Rasulullah. Dialah sosok yang paling mengenal Allah, paling dekat dengannya, dan paling taat kepadanya, paling taat dengan perintah-perintahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tingkatan berikutnya yang paling mengenal Allah adalah ulama. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengenali Allah dengan benar adalah orang yang mampu mewarnai dirinya dengan segala macam bentuk ibadah. Kita akan mendapatinya sebagai orang yang rajin sholat. Pada saat yang lain kita dapati ia senantiasa berzikir, tilawah, pengajar, mujahid, pelayan, masyarakat, dan dermawan. Tidak ada ruang dan waktu ibadah kepada Allah kecuali dia ada di sana. Dan tidak ada ruang dan waktu yang dibenci Allah, melainkan ia menjauhinya. Pentingnya mengenal Allah, pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa contohnya, yaitu seseorang yang mengenal Allah pasti akan tahu tujuan hidupnya, tujuan mengapa ia diciptakan, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Az-Zuriyat ayat 56, menjadi salah satu contoh firman-Nya yang memberi banyak pelajaran bagi umat. Ayat ini menegaskan tugas makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, yaitu beribadah dan mengabdi kepadanya. Selanjutnya, pentingnya mengenal Allah. Dan selanjutnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menciptakan manusia dari tanah. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan dan meniupkan roh di dalamnya, para malaikat harus bersujud. Yang harus dipahami, sujud tersebut adalah penghormatan, bukan ibadah. Sujud ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, pentingnya mengenal Allah, kita tidak tertipu oleh dunia. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal Allah akan menjalani hidupnya untuk di dunia saja. Quran surat 47 ayat 12. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Yang selanjutnya, penting kita mengenal Allah, yaitu ma'rifatullah merupakan ilmu yang tertinggi yang harus
dipahami oleh setiap manusia, hakikat ilmu adalah memberikan keyakinan kepada yang mendalaminya, dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, terus di sini juga ada manfaat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita menjadi istiqomah. Mengenal Allah dapat mendorong seorang muslim hidup istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan, termasuk istiqomah dalam mengarungi medan perjuangan di jalannya. Ini bisa diwujudkan karena ia mengetahui betul bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya dan bahkan selalu bersama dia dalam berbagai situasi. Yang selanjutnya, manfaat kita mengenal Allah yaitu kita stabil dan optimis. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka bersama kesulitan pasti ada kemudahan, ya, yaitu diterangkan dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Ya, dewasa ini banyak benturan dan cobaan menimpa umat manusia dalam kehidupan ini. Namun dengan kesadaran penuh bahwa Allah lah yang berada dalam setiap peristiwa, maka berbagai peristiwa itu dihadapi dengan tenang dan kepala dingin. Yang selanjutnya, manfaat kita mengenal Allah, kita akan menjadi lebih berani. Ya, keberanian adalah indikator keimanan. Seseorang yang beriman kepada Allah lah dan kepada hari akhir akan merasakan bahwa hidup ini bukanlah segala-galanya. Hidup dengan keberkahan. Rasulullah bersabda, ya, setiap perbuatan yang bermanfaat jika tidak dimulai dengan bismillah, maka perbuatan itu terputus dari berkah. Ya, teman-teman. Jadi kita harus mengawali kegiatan itu dengan bismillah. Nilai suatu benda sesungguhnya tidak hanya dapat diukur berdasarkan nilai dari materi tersebut. Di sana ada sebuah nilai yang bersifat non-materi yang juga memiliki nilai yang berdiri sendiri. Nilai inilah yang kita sebut dengan berkah. Yang selanjutnya, manfaat kita mengenal Allah, kita menjadi ikhlas dan beramal. Seseorang yang mengenal secara benar bahwa Allah adalah zat yang memberi pahala siapa saja yang berbuat amal soleh dan membalas dengan siksanya siapa saja yang melakukan maksiat. Ya, selanjutnya kita menjadi tidak mudah putus asa. Kekecewaan, kebimbangan, emosi, marah adalah sebagian dari perasaan-perasaan manusia yang sehari-hari boleh jadi hadir ketika menyikapi sebagai kejadian yang tidak menyenangkan. Adapun sifat yang menghalangi kita untuk mengenal Allah, yang barusan saya jelaskan itu adalah manfaat kita mengenal Allah. Adapun sifat yang dapat menghalangi kita untuk mengenal Allah yaitu yang pertama ada kesombongan, yang kedua itu zalim, yang ketiga ada bersandar pada panca indera, yang keempat ada dusta, yang kelima lalai, dan yang ketujuh itu ragu-ragu. Ya, teman-teman, supaya kita dapat mengenal Allah, maka jauhilah sifat-sifat tersebut, karena sifat tersebut akan dapat menghalangi kita untuk mengenal Allah. Adapun, ya teman-teman, alhamdulillah, adapun kesimpulan dari penjelasan yang saya terangkan tentang ma'rifatullah, yaitu yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah adalah landasan tempat berdirinya Islam secara keseluruhan. Tanpa adanya ma'rifat ini, seluruh amal ibadah dalam Islam atau untuk Islam menjadi tidak memiliki nilai hakiki, karena ma'rifat itu adalah ruh dari segala amal ibadah. Yang kedua, cara menanggapi ma'rifatullah yaitu yang pertama yaitu bebaskan diri dari kesombongan. Yang kedua, bebaskan diri dari kezaliman dan dusta. Yang ketiga, bebaskan diri dari tidak merusak muka bumi, melanggar perjanjian, dan memutuskan hubungan yang seharusnya disambung. Yang keempat, bebaskan diri dari kelalaian. Dan yang kelima, bebaskan diri dari perbuatan. Keenam, bebaskan diri dari keraguan dalam menerima kebenaran saat melihatnya dengan amat jelas.
Ya, makrifat kepada Allah akan menyucikan jiwa dari sifat buruk seperti dendam, sum'ah, ingin didengar, ria, ingin dilihat, hub al-jah, gila kedudukan, hub al-mal, gila harta, dan sifat buruk lainnya. Kesucian jiwa seseorang akan mendorong dirinya supaya terus beramal soleh, sedangkan amal soleh akan menghapus dosa-dosa dan kemudian Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Ya, baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai ma'rifatullah. Mudah-mudahan teman-teman tidak puas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.